Timnas Malaysia yakin tembus Piala Dunia meski liga lokal kian mengecil. Ambisi atau sekadar ngibul? Kuala Lumpur, tim nasional Malaysia kembali mengumandangkan tekad besar untuk lolos ke Piala Dunia dalam waktu dekat. Meski kondisi sepak bola domestik tengah dilanda berbagai persoalan serius, mulai dari berkurangnya jumlah peserta Liga Super, krisis finansial klub-klub lokal, hingga stagnasi pengembangan pemain muda. Pernyataan penuh optimisme ini datang dari Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, yang menyebut bahwa pihaknya tetap menargetkan tampil di Piala Dunia, bahkan bersaing langsung dengan negara tetangga seperti Indonesia yang kini tengah naik daun dalam peta sepak bola Asia. Namun, sejumlah pengamat dan publik sepak bola, termasuk media sosial di Malaysia sendiri, mulai mempertanyakan apakah ambisi tersebut berbasis pada realitas atau sekadar retorika belaka. Banyak yang menilai bahwa FAM dan jajaran pelatih Malaysia terlalu sering ngibul, bahasa kasual yang berarti membual atau menyampaikan sesuatu tanpa landasan kuat, demi menjaga pencitraan dan ekspektasi publik. Dalam beberapa musim terakhir, Liga Super Malaysia mengalami perampingan jumlah peserta yang signifikan. Dari semula diikuti 16 klub, kini hanya tinggal 14, dan bahkan jumlah tersebut dinilai masih belum mencerminkan kompetisi yang sehat. Sejumlah klub seperti Melaka United dan Velda United lenyap karena gagal memenuhi syarat lisensi atau bangkrut secara keuangan. Di sisi lain, klub-klub yang masih bertahan pun menghadapi tantangan berat untuk membayar gaji pemain, mengelola manajemen profesional, serta membangun akademi yang berkualitas. Sementara itu, klub-klub Indonesia seperti Persib, Persija, hingga Borneo FC justru mengalami peningkatan dalam aspek finansial, penonton, dan pembinaan usia muda. Kalau lihat kondisi liga lokal, sepertinya Malaysia justru sedang mundur beberapa langkah. Tapi setiap kali ditanya soal target tim nasional, jawabannya selalu, kami akan ke Piala Dunia. Logika macam apa itu? Ujar seorang pengamat sepak bola Malaysia, Azrul Hadi, dalam forum diskusi Football Talk Asia. Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan yang sedang berkembang di Asia Tenggara. Dengan keberhasilan menjadi finalis Piala Asia U23 2024, tampil baik di Piala Dunia U17, dan akan menjadi tuan rumah Piala Asia U23 2026, negeri jiran tersebut menunjukkan progres nyata, bukan sekadar wacana. Pemain-pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner tampil memukau di panggung Asia, sebagian besar dari mereka bahkan sudah bermain di liga luar negeri. Sementara itu, Malaysia masih mengandalkan pemain naturalisasi dan belum menemukan generasi emas yang konsisten. Saingi Indonesia? Dalam hal apa? Bahkan di level U23, Malaysia tidak lolos ke putaran final Piala Asia terakhir, sementara Indonesia menembus final dan kalahkan tim kuat seperti Korea Selatan, tulis kolumnis olahraga dari The Star, Zaim Khalid. Dalam satu dekade terakhir, FAM sudah berkali-kali menyuarakan ambisi untuk tampil di Piala Dunia. Mulai dari slogan, Road to 2026, hingga Visi Harimau Malaya 2030, namun belum ada satupun indikator nyata bahwa transformasi sedang terjadi. Setiap tahun kita dengar narasi yang sama, target tinggi, hasil minim. Tapi karena tidak ada tekanan berarti dari masyarakat atau media, semua terus saja berjalan seperti biasa, ujar kolumnis olahraga utusan Malaysia, Fathi Ismail. Bahkan, ada guyonan yang kerap dilontarkan fans di media sosial. FAM kerja macam pejabat PR. Yang penting konferensi pers, bukan performa tim. Banyak pula yang menyindir bahwa timnas lebih sering mencetak janji daripada gol. Di balik pernyataan optimis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengembangan pemain usia muda Malaysia masih jauh dari ideal. Akademi sepak bola yang dikelola profesional sangat terbatas, dan program seperti NFDP, National Football Development Program, mengalami stagnasi pasca perubahan kepemimpinan. Sebaliknya, Indonesia telah memulai program Garuda Select sejak 2018, bekerja sama dengan pelatih-pelatih Eropa, dan mulai merasakan hasilnya. Bahkan program Elite Pro Academy di Liga 1 Indonesia dianggap salah satu yang terbaik di Asia Tenggara saat ini. Kalau tak ada sistem jelas untuk hasilkan bakat baru, sampai kiamat pun target ke Piala Dunia hanya akan jadi mimpi.